Apa itu iman kepada Allah dan Rasulnya? Iman kepada Allah dan Rasulnya itu beriman dalam arti percaya mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya udah menetapkan satu perkara, jangan kita pakai perkara, ambil perkara yang lain. Ini Allah udah bilang begini, Rasul udah bilang begini, ikut. Jangan lagi kita bilang, kalau bagusnya sih begini, ini mah kurang, ini nggak boleh. Jadi, wa ma atakumur rasul, apa aja yang Rasul sampaikan, fakhudhu, ambil. Wa ma nahakum, apa yang Nabi larang, wa ma nahakum anhu fantahu, jauhin. Itu yang bakal bikin kita selamat. Kita lihat dalam banyak ayat, Allah misalnya bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha misalnya. Allah nggak akan ngasih ujian kepada seorang hamba kecuali yang hamba ini mampu. Sehingga orang yang beriman ketika dapat ujian, tenang. Nih ujian ini dalam jangkauan saya nih. Ujian ini dalam kemampuan saya untuk bisa melewatinya. Itu arti iman. Dan yakinlah dalam ujian itu ada banyak nanti rahasia-rahasia Allah. Kita daripada banyak mikir akhirnya kita jadi menolak qada dan qadarnya Allah, lebih baik kita tunggu aja. Nih ada keindahan apa nih yang Allah mau kasih buat saya. Ini kira-kira abis ini Allah udah nyiapin apa ya buat saya nih. Pasti nggak mungkin tuh nggak ada hikmahnya. Daripada kita stres, mendingan kita tungguin aja nih surprise yang Allah akan kasih buat kita. Iman kepada Allah, iman juga kepada Rasulnya. Rasulullah banyak sekali menyampaikan. Anda pernah bilang di sini beberapa minggu lalu sebagai contoh, misalnya Nabi bilang, kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita tanya sama diri kita masing-masing, percaya nggak? Percaya. Tapi di luar sana banyakan yang mengamalkan apa yang enggak? Yang enggak ngerjain. Padahal Nabi yang bilang, percaya nggak sama Nabi kira-kira? Percaya. 2 rakaat berarti kan 2 menit, 3 menit kira-kira. Lebih baik dari dunia, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang jangan jauh-jauh dah. Jangan dibilangin lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita dibilangin di depan jalan Haji Marjukis itu ada orang bagi-bagi sembako. Kita jalan ke situ. Ada usaha untuk kita mendapatkan sembako tadi. Siapa yang, misalnya nih anak kasih pengumuman begini, coba ntar malam yang sholat 2 rakaat sebelum subuh silahkan paginya datang ke rumah saya udah siapin 1 orang 10 juta. Misalnya, lihat jam 2 udah nyampe. Masya Allah, kagak tidur dia, kebayang 100 ribuan segepok. Waduh, dompet gue nggak muat tuh, 100 ribuan segepok. Nggak, yang saya mau tanya, kira-kira di sini pada sholat 2 rakaat sebelum subuh apa enggak? Kalau saya bilangin begitu, sholat, habis sholat kecondet bareng-bareng. Assalamualaikum, waduh, udah ditagih kita. Artinya apa? Kita pertanyakan keimanan kita. Ini yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih, keimanan kita. Nah, iman. Kuncinya di iman. Kita bisa sehat setelah dikasih obat sama dokter, kita konsumsi itu obat karena kita mengimani dokter tersebut. Rasulullah juga bilang begitu. Ente bakal hidup selamat, bahagia, nikmat, ente kerjain A, B, C, D. Lah kita aja gak kerjain. Sama kayak kita gak minum obat dari dokter. Ya makin lama sakit kita. Makin lama. Iman. Harus punya keimanan. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika orang bilang, Muhammad bagaimana tuh? Masa katanya tadi malam pergi ke
Sidratil Muntaha. Oh, aneh-aneh aja kalau ngomong. Jalan ke sini aja dekat sekian jam, sekian bulan, sekian. Ini apa ke Sidratil Muntaha? Cuma semalaman doang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fa in qalaha faqad sadaq. Kalau emang beliau bilang benar. Iman. Nggak pakai ditanya lagi. Itu gimana sih Nabi Muhammad emang naik apaan? Emang bajunya nggak robek tuh kena angin tuh. Sot tinggi gitu jalan. Terus gimana waktu itu? Kita nggak ada pertanyaan begitu. Fa in qalaha faqad sadaq. Kalau emang beliau bilang begitu benar. Nggak usah dipertanyain lagi. Nah, iman. Dalam banyak kesempatan Rasulullah memberikan begitu banyak kabar-kabar yang mungkin bagi sebagian orang itu sulit untuk diterima, tapi mereka terima tanpa ada pertanyaan sedikit pun. Kenapa? Karena iman. Udah, ini Rasulullah, ini utusan Allah, kabarnya dari langit langsung. Kabarnya dari Allah Azza wa Jalla, nggak usah diragukan lagi gitu. Makanya Nabi Muhammad sebelum umur 40 aja, beliau udah dijuluki As-Sadiq Al-Amin. Yang jujur dan yang dapat dipercaya. Makanya waktu Nabi pertama dakwah tuh, Nabi nggak dakwah sama yang lain dulu, nggak, khusus Bani Hashim dulu. Wa anzir kata Al-Quran, asyiratakal aqrabin. Berikan dulu peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Itu dikumpulin keluarga Nabi. Ada paman-paman beliau, Hamzah, ada Abu Talib, ada Abbas, ada termasuk Abu Lahab. Abu Lahab hadir semuanya. Ada sepupu-sepupu Nabi, ada bibi-bibinya Nabi, hadir, semuanya hadir. Terus Nabi bilang begini, wahai keluargaku, ini kalau saya bilang di belakang gunung ada ini gimana? Oh pasti benar, karena dari kecil Muhammad kamu gak pernah bohong. Omonganmu pasti benar. Oke, kalau saya bilang nanti malam dari langit begini-begini ada gimana? Kita percaya. Yang ngomong kamu, kalau yang ngomong yang lain belum tentu. Karena kamu dari kecil ini selalu omongannya benar. Dan kamu paling dapat dipercaya. Sampai-sampai musuh-musuhnya Nabi, kalau mau pergi ke luar kota, ke luar negeri, tidak mendapatkan tempat yang lebih aman untuk dititipkan barang-barang berharganya selain Nabi Muhammad SAW. Ini musuhnya Nabi nih, tahu bahwa ini orang amanah. Ini orang kalau dititipin, pasti barang kita selamat. Barang kita terjaga dengan baik. Yang lain biar kata teman belum tentu. Tapi ini orang, waduh, gak ada salahnya. Musuhnya Nabi juga nitipnya sama Nabi. Nah, sehingga itu keluarganya dibilangin begitu, benar. Kalau gini gimana? Benar. Kalau gini gimana? Benar. Yaudah, ini sekarang Anda mau ngomong nih. Ente kan barusan bilang kalau Anda ngomong pasti benar, kata Nabi. Ini bukan di hari pertama. Hari pertama Nabi undang makan doang tuh keluarganya. Hari kedua undang lagi, baru Nabi bilang, nih Anda mau ngomong nih. Silakan Muhammad, silakan. Begini, sesungguhnya Anda adalah utusan Allah untuk kalian. Nah, di situ Abu Lahab mulai nolak. Kalau gini nggak benar nih. Loh, kemarin kata antum kalau saya bicara benar. Jadi sekarang saya bicara apa adanya. Saya ini utusan Allah. Oh, kamu mau jadi kepala suku Quraisy. Oh, kamu mau megang wilayah kota Mekah, mau pegang kekuasaan. Ya udah kita kasih, tapi jangan ngaku-ngaku Rasulullah. Kamu mau perempuan, kita kasih yang cantik-cantik. Kamu mau harta, kita kasih. Gak apa-apa kamu jadi pemimpin. Cuman jangan bawa-bawa agama dong, jangan. Wallahi ya'am, demi Allah wahai paman. La wudi'at syams ala yamini. Kalau seandainya matahari ditaruh di tangan saya. Wal qamar ala yasari. Ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Kalau ditaruh ini bulan di tangan kiri, matahari tangan kanan. Ini saya dikasih matahari sama bulan nih. Tapi diperintahkan meninggalkan ini, saya gak bakal tinggalkan ini. Kamu mau kasih saya kekuasaan, harta, wanita, enggak. Enggak membuat saya tergiur. Ini amanah dari Allah, saya harus sampaikan. Itu Nabi dakwah tuh. Baru, abis itu baru
Ummul Qura, wilayah kota Mekah Nabi dakwahi. Baru kemudian seluruh alam menjadi tempat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu keimanan itu yang pengen kita gali di hati kita.